Dia bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Hanya memakai celana pendek merah. Masuk ke toilet untuk mandi. Lalu ke belakang, perkosa wanita ini. Jeritannya bergema di seluruh ruangan. Zhang Zongqing adalah cewek malam. Awalnya dia tidak ingin melakukan pekerjaan ini. Dari setengah tahun yang lalu, di kota mulai muncul kasus cewek malam hilang. Tetapi berpikir ke anak dan sang ayah udah tua punya dia. Terpaksa dia harus melakukan pekerjaan ini. Malam itu, bos memberi tugas untuk dia. Dia pergi ke tempat janjian dulu menunggu tamu ya datang. Sangat cepat, satu pria memakai kacamata menuju ke tempat dia. Setelah cek semua informasi, Zhang Zongqing naik ke mobil punya pria itu. Di mobil, pria itu bertanya ke dia tahu gak kasus cewek malam hilang. Zhang Zongqing sudah lewat setengah tahun lebih. Dalam hati juga tidak begitu takut lagi. Setelah masuk ke dalam rumah pria itu, dia ambil tali dan taruh di depan Zhang Zongqing. Dan tanya apakah dia suka SM. Zhang Zongqing melihat pria ini. Samar-samar memikirkan orang terakhir. Yang rekan dia Xiao Mengxiang sudah bertemu. Dia ambil alasan ingin masuk ke toilet lalu menelepon ke bos dia, Kakak Ming untuk minta tolong. Halo, Kak Ming, sepertinya aku sudah bertemu dengan pria itu. Dia sangat mirip dengan orang yang Xiao Mengxiang ketemu di malam hari yang dia hilang. Terlihatnya sangat mirip. Lalu Zhang Zongqing buru-buru basahi rambut dia. Melihat tidak ada seorang pun di ruangan itu, dia langsung ingin membuka pintu. Ia menyentuh gagang pintu. Pria itu segera ada di sana, pukul menjatuhkannya. Lalu duduk di atasnya dengan kasar. Saat Zhang Zongqing bangun kembali, melihat dia sudah terkunci dalam sangkar. Selain itu ada 3 gadis lain sedang duduk makan. Zhang Zongqing berteriak minta tolong. Tetapi tidak ada yang peduli dengannya. Pada saat ini seorang gadis membawa semangkuk air ke tempat Zhang Zongqing. Zhang Zongqing melihat gadis ini adalah teman dia yang menghilang sebelumnya. Ada harapan di hatinya. Dia terus bertanya dia sedang di mana. Tapi Xiao Mengxiang hanya menggelengkan kepala. Tidak katakan sepatah kata pun padanya. Suara pintu terbuka, Xiao Mengxiang bangun dan cepat pergi. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Zhang Zongqing terbangun oleh musik yang keras. Ketika dia membuka mata, dia benar-benar terpana oleh pemandangan di sekitar dia. Di dalam satu ruang rahasia tanpa cahaya, gadis-gadis bergoyang mengikuti musik. Pria itu sedang duduk di sofa dan minum anggur. Satu gadis menuju ke arahnya dan peluk pria itu. Ini seperti mereka berjuang untuk keintimannya. Semua di sini seperti bayangan di depan mata Zhang Zongqing. Keesokan harinya, saat pesta selesai, Zhang Zongqing duduk di dinding tanpa ekspresi. Duduk sendiri, belum pulih semangatnya. Pria lain melepaskan tali di tangan dan kakinya. Bawa Zhang Zongqing dari ruang rahasia balik ke rumah. Kemudian membawa baskom berisi air untuk menyeka wajahnya. Lalu dia juga siapin makanan untuk Zongqing. Kali ini pria itu mengatakan tujuannya. Pria ini bernama Lai Muke. Dia menyelidiki latar belakang keluarga Zongqing. Berbicara tentang anak Zongqing dan ayah tua di rumah. Zongqing menangis dengan kecemasan dan ketakutan. Tapi ini tidak membuat idenya untuk keluar dari sini hilang. Zongqing minta bantuan dengan sekuat tenaga. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Waktu berjalan hari demi hari. Zongqing dengan tenang mengambil pangsit untuk dimakan. Tidak ada lagi kerusuhan. Dia sepertinya telah menerima takdirnya. Harus pilih untuk patuh, ikutin kata-kata dari pria itu. Siap menyambut pelanggan pertama dia. Setelah selesai make up, Zongqing naik ke mobil punya Lai Muke. Lai Muke keluarkan penyadap nirkabel. Menyuruhnya menyembunyikan penyadapan di celana dalamnya. Mobil berhenti di sebuah hotel. Saat turun dari mobil, Lai Muke memberitahu Nor kamar untuk Zongqing. Suruh dia naik ke atas sendiri, tidak lupa untuk menancam dia. Ingat kata-kata saya. Tidak ada yang akan terjadi. Zongqing sampai ke kamar, di dalam ada satu orang udah tua. Dan satu pria sedang pegang kamera. Dan Lai Muke sedang pakai earphone. Mendengar suaranya Zongqing sedang disiksa. Setelah masuk ke mobil, Zongqing kasih uang hasil tadi untuk Lai Muke. Hari itu Lai Muke antar Zongqing pulang ke rumah. Saat Zongqing melihat ayah sedang makan roti yang sudah kering, air mata jatuh terus-menerus. Zongqing beli makanan isi penuh kulkas di rumah dia. Lalu ikut Lai Muke keluar dari rumah. Di jalan, dia teriak minta tolong sama orang lewat. Mereka berhenti dan mencoba lihat. Tidak mengerti ada masalah apa. Lai Muke cari alasan jika dia dan istri sedang berantem, lalu antar Zhang Zongqing pergi dari situ.
Zhang Zongqing kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan hidup. Lai Muke marah bawa Zhang Zongqing ke satu gua yang ditinggalkan. Keluarkan palu dari bagasi mobil. Mendorong Zhang Zongqing jatuh ke bawah. Lai Muke pegang palu mata mengungkapkan kilatan jahat. Dia ingin menghancurkan dagu Zongqing. Zongqing teriak mohon Lai Muke maafkan dia. Dan berkata tidak akan minta tolong ke siapa lagi. Setelah masalah ini, Zongqing ikutin semua kata-kata pria kejam ini. Tidak mau melawan lagi. Lai Muke mundur ke belakang berapa langkah. Ambil HP dan ancam Zongqing. Jika masih mau lawan, dia akan membunuh Zongqing dan anaknya. Zongqing melihat foto anak tersayang punya dia lewat layar HP. Dia menangis lagi. Zongqing dilihat jeruji besi dingin di ruangan tanpa cahaya. Di detik itu, dia juga memahami bahwa kenapa 3 gadis yang ada di sini terima semuanya seperti itu. Siksaan yang berkepanjangan dan ruangan tertutup ini membuat para gadis kehilangan akal untuk melarikan diri dari sini. Dia mulai terima kenyataan. Di ruangan itu, musik mulai diputar. Zhang Zongqing bergabung dengan orang lain. Tubuhnya bergoyang mengikuti musik. Seolah-olah menyatakan keputusasaan dia. 9 bulan telah berlalu. Zhang Zongqing dan gadis lain melihat seperti boneka. Terserah diatur kayak apa sama orang lain. Hari itu, Zhang Zongqing sedang sama tamu. Setelah selesai, pria ini mengatakan beberapa patah kata padanya. Ini menghidupkan kembali niatnya untuk melarikan diri punya Zongqing. Zongqing tahu jika Lai Muke sedang menguping biar tahu ada apa di dalam. Kemudian ambil pena dan kertas untuk menulis pesan yang meminta bantuan. Kasih tahu pria itu jika dia diculik. Tetapi tamu ini pikir gadis ini hanya bercanda. Suruh Zhang Zongqing cepat keluar dari sini. Lai Muke mendengar tamu itu mengusirnya. Dia pikir Zhang Zongqing dilecehkan. Dia masuk ke dalam kamar memukul tamu tanpa henti. Lalu bawa Zhang Zongqing keluar dari situ. Zhang Zongqing langsung taruh uang jual diri ke dalam laci. Di jalan Lai Muke henti mobil untuk Zhang Zongqing beli es krim. Zhang Zongqing tahu pasti Lai Muke sedang cek dia. Jadi dia masih patuh. Malam itu, Lai Muke tidak bawa Zongqing balik ke ruang rahasia lagi. Tapi antar Zongqing ke rumah dia. Suruh Zongqing tidur dengannya. Di hari berikut, pria itu antar Zongqing balik ke ruang rahasia. Di dalam ruang itu, satu gadis cemburu sama Zongqing. Tanya kepada Zongqing kenapa berani mancing Lai Muke. Zhang Zongqing hanya diam dan tidak omong apa-apa. Lai Muke mendengar gadis-gadis itu berdebat. Dia melemparkan tas di depan gadis itu. Suruh gadis itu masuk ke dalam tas. Gadis itu sangat takut, terus-menerus memohon pengampunan. Tapi tidak berpengaruh. Lai Muke bawa keluarkan wanita itu. Ganti baju dia. Buka celana jin lalu memakai sepatu bot. Memakai celemek yang digunakan untuk menyembelih babi. Dan kemudian berulang kali memukuli wanita di dalam tas dengan tongkat. Jeritan gadis itu bergema di telinga Zongqing. Tidak lama kemudian, banyak darah menetes di lantai. Warnai sepatu bot Lai Muke. Dan juga hancurkan jiwa Zhang Zongqing. Lai Muke seperti biasa bawa Zhang Zongqing keluar untuk cari target baru. Setelah Zhang Zongqing masuk ke dalam hotel, dia baru ingat jika Lai Muke tidak memakai earphone. Lalu dia ambil penyadap keluar. Dia tidak pergi ke kamar yang ada tamu sedang menunggu. Bergegas lari keluar dari hotel itu sampai ke jalan raya. Lai Muke merasakan ada yang tidak beres. Dia langsung masuk ke dalam hotel untuk mencari. Tetapi di jalan waktu itu sudah tidak ada sosok Zhang Zongqing lagi. Zhang Zongqing sampai ke suatu tempat main VR. Pinjam HP gadis itu dan menelepon polisi. Halo, ada orang culik saya. Ada orang mau culik saya. Nama saya Zhang Zongqing. Saya sudah berhasil melarikan diri, sekarang saya sudah di luar. Pria itu selalu ikuti saya. Kami terkunci di pemandian nomor 88 Jalan Fengdong. Di dalam masih ada 2 gadis lagi. Setelah selesai dia lari kembali ke rumah. Saat buka pintu dia melihat jika ayah jatuh dalam genangan darah. Dan pembunuh Lai Muke ini duduk di kursi roda punya ayahnya menunggu dia kembali. Zhang Zongqing menangis. Ketakutan telah menguasainya. Dia hanya berdiri diam di situ. Akhirnya Zhang Zongqing ditangkap dan balik ke ruang rahasia itu. Orang sedang menunggu Zhang Zongqing saat ini adalah Lai Muke. Dalam suasana hati yang ingin membalas dendam. Seperti biasa Lai Muke pakai celemek lalu pakai sepatu bot. Zhang Zongqing diikat dalam kantong itu. Berpikir kembali ke kehidupan ketika ayahnya masih hidup.
Dia tidak bisa berpikir apa lagi. Dia sudah sangat ketakutan. Mungkin lebih baik jika dia mati sekarang. Polisi berdasarkan informasi yang Zongking berikan, temukan tempatnya. Lai Muke sedang menyeret tubuh untuk mempersiapkan pembuangan. Binatang yang tampak lembut ini akhirnya dihukum oleh hukum. Para gadis yang lain juga diselamatkan. Film ini berdasarkan peristiwa nyata di Henan, Cina pada tahun 2011. Karakter didasarkan pada citra kriminal Li Hao. Dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pada tahun 2014. Zhang Zongking diculik dan dipaksa menjadi budak seks. Film ini membuat penonton sangat sedih. Anda akan melupakan identitas asli Zhang Zongking sebagai cewek malam. Karena dia tidak berhenti mengutuk orang jahat itu. Berharap semua gadis di dunia ini tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Harus menggunakan tubuh untuk mencari nafkah seperti itu. Dia bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Hanya memakai celana pendek merah. Masuk ke toilet untuk mandi. Lalu ke belakang, perkosa wanita ini. Jeritannya bergema di seluruh ruangan. Zhang Zongking adalah cewek malam. Awalnya dia tidak ingin melakukan pekerjaan ini. Dari setengah tahun yang lalu, di kota mulai muncul kasus cewek malam hilang. Tetapi berpikir ke anak dan sang ayah udah tua punya dia. Terpaksa dia harus melakukan pekerjaan ini. Malam itu, bos memberi tugas untuk dia. Dia pergi ke tempat janjian dulu menunggu tamu ia datang. Sangat cepat, satu pria memakai kacamata, menuju ke tempat dia. Setelah cek semua informasi, Zhang Zongking naik ke mobil punya pria itu. Di mobil, pria itu bertanya ke dia tahu gak kasus cewek malam hilang. Zhang Zongking sudah lewat setengah tahun lebih. Dalam hati juga tidak begitu takut lagi. Setelah masuk ke dalam rumah pria itu, dia ambil tali dan taruh di depan Zhang Zongking. Dan tanya apakah dia suka SM. Zhang Zongking melihat pria ini. Samar-samar memikirkan orang terakhir. Yang rekan dia Xiao Mengxiang sudah bertemu. Dia ambil alasan ingin masuk ke toilet lalu menelepon ke bos dia, Kakak Ming untuk minta tolong. Halo, Kak Ming, sepertinya aku sudah bertemu dengan pria itu. Dia sangat mirip dengan orang yang Xiao Mengxiang ketemu di malam hari yang dia hilang. Terlihatnya sangat mirip. Lalu Zhang Zongking buru-buru basahi rambut dia. Melihat tidak ada seorang pun di ruangan itu, dia langsung ingin membuka pintu. Ia menyentuh gagang pintu. Pria itu segera ada di sana, pukul menjatuhkannya. Lalu duduk di atasnya dengan kasar. Saat Zhang Zongking bangun kembali, melihat dia sudah terkunci dalam sangkar. Selain itu ada 3 gadis lain sedang duduk makan. Zhang Zongking berteriak minta tolong. Tetapi tidak ada yang peduli dengannya. Pada saat ini seorang gadis membawa semangkuk air ke tempat Zhang Zongking. Zhang Zongking melihat gadis ini adalah teman dia yang menghilang sebelumnya. Ada harapan di hatinya. Dia terus bertanya dia sedang di mana. Tapi Xiao Mengxiang hanya menggelengkan kepala. Tidak katakan sepatah kata pun padanya. Suara pintu terbuka, Xiao Mengxiang bangun dan cepat pergi. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Zhang Zongking terbangun oleh musik yang keras. Ketika dia membuka mata, dia benar-benar terpana oleh pemandangan di sekitar dia. Di dalam satu ruang rahasia tanpa cahaya. Gadis-gadis bergoyang mengikuti musik. Pria itu sedang duduk di sofa dan minum anggur. Satu gadis menuju ke arahnya dan peluk pria itu. Ini seperti mereka berjuang untuk keintimannya. Semua di sini seperti bayangan di depan mata Zhang Zongking. Keesokan harinya, saat pesta selesai, Zhang Zongking duduk di dinding, tanpa ekspresi. Duduk sendiri, belum pulih semangatnya. Pria lain melepaskan tali di tangan dan kakinya. Bawa Zhang Zongking dari ruang rahasia balik ke rumah. Kemudian membawa baskom berisi air untuk menyeka wajahnya. Lalu dia juga siapin makanan untuk Zongking. Kali ini pria itu mengatakan tujuannya. Pria ini bernama Lai Muke. Dia menyelidiki latar belakang keluarga Zongking. Berbicara tentang anak Zongking dan ayah tua di rumah. Zongking menangis dengan kecemasan dan ketakutan. Tapi ini tidak membuat idenya untuk keluar dari sini hilang. Zongking minta bantuan dengan sekuat tenaga. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Waktu berjalan hari demi hari. Zongking dengan tenang mengambil pangsit untuk dimakan. Tidak ada lagi kerusuhan. Dia sepertinya telah menerima takdirnya. Harus pilih untuk patuh, ikutin kata-kata dari pria itu. Siap menyambut pelanggan pertama dia. Setelah selesai make up, Zongking naik ke mobil punya Lai Muke. Lai Muke keluarkan penyadap nirkabel. Menyuruhnya menyembunyikan penyadapan di celana dalamnya.
Mobil berhenti di sebuah hotel. Saat turun dari mobil, Lai Muke memberitahu Nor kamar untuk Zongking. Suruh dia naik ke atas sendiri, tidak lupa untuk menancam dia. Ingat kata-kata saya. Tidak ada yang akan terjadi. Zongking sampai ke kamar, di dalam ada satu orang udah tua. Dan satu pria sedang pegang kamera. Dan Lai Muke sedang pakai earphone. Mendengar suaranya Zongking sedang disiksa. Setelah masuk ke mobil, Zongking kasih uang hasil tadi untuk Lai Muke. Hari itu Lai Muke antar Zongking pulang ke rumah. Saat Zongking melihat ayah sedang makan roti yang sudah kering, air mata jatuh terus-menerus. Zongking beli makanan isi penuh kulkas di rumah dia. Lalu ikut Lai Muke keluar dari rumah. Di jalan, dia teriak minta tolong sama orang lewat. Mereka berhenti dan mencoba lihat. Tidak mengerti ada masalah apa. Lai Muke cari alasan jika dia dan istri sedang berantem, lalu antar Zhang Zongking pergi dari situ. Zhang Zongking kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan hidup. Lai Muke marah bawa Zhang Zongking ke satu gua yang ditinggalkan. Keluarkan palu dari bagasi mobil. Mendorong Zhang Zongking jatuh ke bawah. Lai Muke pegang palu mata mengungkapkan kilatan jahat. Dia ingin menghancurkan dagu Zongking. Zongking teriak mohon Lai Muke maafkan dia. Dan berkata tidak akan minta tolong ke siapa lagi. Setelah masalah ini, Zongking ikutin semua kata-kata pria kejam ini. Tidak mau melawan lagi. Lai Muke mundur ke belakang berapa langkah. Ambil HP dan ancam Zongking. Jika masih mau lawan, dia akan membunuh Zongking dan anaknya. Zongking melihat foto anak tersayang punya dia lewat layar HP. Dia menangis lagi. Zongking dilihat jeruji besi dingin di ruangan tanpa cahaya. Di detik itu, dia juga memahami bahwa kenapa tiga gadis yang ada di sini terima semuanya seperti itu. Siksaan yang berkepanjangan, dan ruangan tertutup ini, membuat para gadis kehilangan akal untuk melarikan diri dari sini. Dia mulai terima kenyataan. Di ruangan itu, musik mulai diputar. Zhang Zongking bergabung dengan orang lain. Tubuhnya bergoyang mengikuti musik. Seolah-olah menyatakan keputusasaan dia. 9 bulan telah berlalu. Zhang Zongking dan gadis lain melihat seperti boneka. Terserah diatur kayak apa sama orang lain. Hari itu, Zhang Zongking sedang sama tamu. Setelah selesai, pria ini mengatakan beberapa patah kata padanya. Ini menghidupkan kembali niatnya untuk melarikan diri punya Zongking. Zongking tahu jika Lai Muke sedang menguping biar tahu ada apa di dalam. Kemudian ambil pena dan kertas untuk menulis pesan yang meminta bantuan. Kasih tahu pria itu jika dia diculik. Tetapi tamu ini pikir gadis ini hanya bercanda. Suruh Zhang Zongking cepat keluar dari sini. Lai Muke mendengar tamu itu mengusirnya. Dia pikir Zhang Zongking dilecehkan. Dia masuk ke dalam kamar memukul tamu tanpa henti. Lalu bawa Zhang Zongking keluar dari situ. Zhang Zongking langsung taruh uang jual diri ke dalam laci. Di jalan Lai Muke henti mobil untuk Zhang Zongking beli es krim. Zhang Zongking tahu pasti Lai Muke sedang cek dia. Jadi dia masih patuh. Malam itu, Lai Muke tidak bawa Zongking balik ke ruang rahasia lagi. Tapi antar Zongking ke rumah dia. Suruh Zongking tidur dengannya. Di hari berikut, pria itu antar Zongking balik ke ruang rahasia. Di dalam ruang itu, satu gadis cemburu sama Zongking. Tanya kepada Zongking kenapa berani mancing Lai Muke. Zhang Zongking hanya diam dan tidak omong apa-apa. Lai Muke mendengar gadis-gadis itu berdebat. Dia melemparkan tas di depan gadis itu. Suruh gadis itu masuk ke dalam tas. Gadis itu sangat takut, terus-menerus memohon pengampunan. Tapi tidak berpengaruh. Lai Muke bawa keluarkan wanita itu. Ganti baju dia. Buka celana jin lalu memakai sepatu bot. Memakai celemek yang digunakan untuk menyembeli babi. Dan kemudian berulang kali memukuli wanita di dalam tas dengan tongkat. Jeritan gadis itu bergema di telinga Zongking. Tidak lama kemudian, banyak darah menetes di lantai. Warnai sepatu bot Lai Muke. Dan juga hancurkan jiwa Zhang Zongking. Lai Muke seperti biasa bawa Zhang Zongking keluar untuk cari target baru. Setelah Zhang Zongking masuk ke dalam hotel, dia baru ingat jika Lai Muke tidak memakai earphone. Lalu dia ambil penyadap keluar. Dia tidak pergi ke kamar yang ada tamu sedang menunggu. Bergegas lari keluar dari hotel itu sampai ke jalan raya. Lai Muke merasakan ada yang tidak beres. Dia langsung masuk ke dalam hotel untuk mencari. Tetapi di jalan waktu itu sudah tidak ada sosok Zhang Zongking lagi. Zhang Zongking sampai ke suatu tempat main bia. Pinjam HP gadis itu dan menelepon polisi. Halo, ada orang culik saya.
Ada orang mau culik saya. Nama saya Zhang Zongking. Saya sudah berhasil melarikan diri, sekarang saya sudah di luar. Pria itu selalu ikuti saya. Kami terkunci di pemandian nomor 88 Jalan Fengdong. Di dalam masih ada 2 gadis lagi. Setelah selesai dia lari kembali ke rumah. Saat buka pintu dia melihat jika ayah jatuh dalam genangan darah. Dan pembunuh Lai Muke ini duduk di kursi roda punya ayahnya menunggu dia kembali. Zhang Zongking menangis. Ketakutan telah menguasainya. Dia hanya berdiri diam di situ. Akhirnya Zhang Zongking ditangkap dan balik ke ruang rahasia itu. Orang sedang menunggu Zhang Zongking saat ini adalah Lai Muke. Dalam suasana hati yang ingin membalas dendam. Seperti biasa Lai Muke pakai celemek lalu pakai sepatu bot. Zhang Zongking diikat dalam kantong itu. Berpikir kembali ke kehidupan ketika ayahnya masih hidup. Dia tidak bisa berpikir apa lagi. Dia sudah sangat ketakutan. Mungkin lebih baik jika dia mati sekarang. Polisi berdasarkan informasi yang Zongking berikan, temukan tempatnya. Lai Muke sedang menyeret tubuh untuk mempersiapkan pembuangan. Binatang yang tampak lembut ini akhirnya dihukum oleh hukum. Para gadis yang lain juga diselamatkan. Film ini berdasarkan peristiwa nyata. Di Henan, Cina pada tahun 2011. Karakter didasarkan pada citra kriminal Li Hao. Dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pada tahun 2014. Zhang Zongking diculik dan dipaksa menjadi budak seks. Film ini membuat penonton sangat sedih. Anda akan melupakan identitas asli Zhang Zongking sebagai cewek malam. Karena dia tidak berhenti mengutuk orang jahat itu. Berharap semua gadis di dunia ini tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Harus menggunakan tubuh untuk mencari nafkah seperti itu.